Halo guys, akhirnya setelah sekian lama, Mimin bisa kembali menghibur kalian semua yang tentunya masih dengan movie Dragon Ball Z. Alhamdulillah, kali ini kita telah sampai pada film Dragon Ball Z yang ke-8 atau yang ke-11 dalam seri Dragon Ball, yaitu Dragon Ball Z Broly The Legendary Super Saiyan. Pertama kali dirilis di Jepang pada tanggal 6 Maret tahun 1993 antara episode 176 dan 177. Karena film ini cukup populer, maka film ini dibuatkan dua sequelnya, yaitu Broly The Second Coming dan Bio Broly. Oke guys, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke kisah lengkapnya. Di planet King Kaio atau Kaio Utara, beliau merasakan penghancuran galaksi selatan yang dilakukan oleh seorang Super Saiyan gak dikenal. Lantas beliau pun khawatir dan sadar bahwa galaksi utara lah yang akan menjadi sasaran berikutnya. Di tempat lain, di depan sebuah sekolah elit, Goku dan Chi-Chi lagi sibuk mengantri dan mempersiapkan diri untuk wawancara orang tua murid, yang mana hal tersebut akan menentukan diterima atau tidaknya Gohan di sekolah elit tersebut. Di sana Chi-Chi berusaha keras mengajari Goku agar bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar. Walhasil, sampailah keduanya kepada giliran mereka untuk diwawancarai. Lalu saat giliran Chi-Chi dimulai, ia dengan mudah menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Namun tanpa diduga, di tengah-tengah wawancara tersebut, tiba-tiba King Kaio menghubungi Goku lewat telepati. Yang mana maksud dari beliau menghubungi Goku tentunya masih terkait hancurnya galaksi selatan yang baru saja terjadi. Walhasil dengan terpaksa, Goku harus meninggalkan ruangan interview dengan cara berteleportasi. Sontak hal tersebut membuat Chi-Chi dan orang-orang di sana dibuat terkejut oleh kepergian Goku yang tiba-tiba. Sesampainya di planet King Kaio, Goku segera bersiap-siap dengan tugas yang akan diberikan kepadanya. Namun sebelum itu, ia terlebih dahulu mengganti pakaiannya dengan pakaian khusus bertarung. Dan yang paling utama, tentunya ia makan terlebih dahulu. Karena tidak mungkin petarung kita yang satu ini akan beraksi dalam keadaan perut kosong. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan Gohan dan kawan-kawan sedang bertamasya di sebuah taman. Di sana mereka bergantian mempertunjukkan kebolehan mereka masing-masing. Sehingga sampai di saat Krillin unjuk gigi dan menampilkan kebolehannya dalam bidang tarik suara, tiba-tiba datanglah pesawat luar angkasa yang mendarat di tempat itu. Sontak hal itu pun membuat semua orang di sana menjadi bubar dan meninggalkan Krillin yang masih sibuk bernyanyi. Beberapa saat kemudian keluarlah beberapa prajurit dan seorang Saiya yang bernama Paragus, yang mana ternyata tujuan mereka datang ke bumi adalah untuk mencari Vegeta dan berniat akan membawanya pergi. Paragus menjelaskan bahwa ia telah menemukan planet Vegeta yang baru dan untuk hal itulah ia ingin Vegeta ikut dengannya dan menjadi raja di planet tersebut. Mendengar hal itu, pada mulanya Vegeta menolak dan tidak menghiraukan Paragus. Akan tetapi setelah Paragus memberitahunya tentang Super Saiyan legendaris yang telah menghancurkan galaksi selatan, ditambah lagi ia menambahi bahwa hanya Vegeta lah yang mampu mengalahkan Super Saiyan tersebut. Akhirnya Vegeta pun mau menuruti Paragus dan ikut bersama dengannya. Sementara itu, karena curiga akan kisah Paragus, Trunks memutuskan untuk pergi mengikuti Vegeta. Di waktu yang sama, Gohan, Krillin, dan juga Oolong karena berusaha menghentikan Master Moten Roshi yang ingin ikut dengan Vegeta, akhirnya tanpa sengaja juga ikut terbawa oleh pesawat luar angkasa Paragus. Singkat cerita, sampailah Vegeta dan kawan-kawan di planet yang mereka tuju, yaitu planet Vegeta yang baru. Di sana, Vegeta bertemu dan diperkenalkan dengan anak dari Paragus, yaitu Broly. Lalu tak lama kemudian, datanglah seorang prajurit yang mengabarkan tentang kemunculan seorang Super Saiyan di planet Totokama. Mendengar hal itu, Vegeta langsung saja mengajak Broly untuk mengalahkan Saiyan yang dimaksud. Namun sebelum ia berangkat, Vegeta sempat dilarang oleh Trunks, anaknya. Ia mengatakan bahwa jangan terlalu gegabah mengambil keputusan karena kabar tentang Saiyan tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Akan tetapi, bukannya mempercayai ucapan Trunks, Vegeta malah mengolok-oloknya sebagai seorang pengecut. Kemudian dia bersama Broly langsung OTW menuju planet Totokama. Di sisi lain, Gohan, Trunks, dan Krillin yang sedang menyusuri planet Vegeta yang baru itu bertemu dengan bocah alien bernama Shamo dan juga kakeknya.
Ia bercerita bahwa sebelum ia dan kaumnya dibawa ke tempat itu sebagai budak, planet yang mereka huni sebelumnya telah dihancurkan oleh seorang super saya. Sehingga walhasil seperti itulah nasib mereka sekarang. Tak lama kemudian, datanglah seorang prajurit yang tiba-tiba menyerang Shamo, yang mana ia menganggap Shamo sedang bermalas-malasan. Beruntung Gohan segera menolongnya dan berhasil melumpuhkan prajurit tersebut. Akan tetapi hal itu membuat prajurit-prajurit yang lain berdatangan. Syukurlah sebelum pertarungan dimulai, sedikit gertakan dari Krillin berhasil membuat mereka takut dan pergi dari tempat itu. Hal tersebut membuat Krillin bingung sekaligus kepedean dengan kekuatan yang dia miliki. Dia pun terus-menerus menunjukkan tangannya ke arah depan dengan serius. Namun tiba-tiba Goku datang tepat di hadapannya sehingga harus terkena pukulan dari Krillin. Ya, benar saja, Goku baru saja menjelajah alam semesta untuk mencari Super Saiyan legendaris sesuai saran King Kaiyo. Goku mengikuti pancaran ki milik Super Saiyan tersebut sehingga sampailah ia di hadapan Krillin saat ini. Kemudian tepat setelah itu muncullah Paragus dari atas tebing. Ia menyapa Goku dan menyambut kedatangannya. Ditambah lagi, ia tahu tentang asal-usul Goku serta statusnya sebagai seorang Saiyan. Sama seperti Paragus, rupanya Goku juga mengetahui bahwa orang yang ada di depannya sekarang juga merupakan seorang bangsa Saiyan. Dan dia pun sedikit serius melihat Saiyan yang belum ia kenali sebelumnya itu. Namun raut wajah Goku mendadak berubah ketika Paragus mengajaknya makan malam. Wah, kalau sudah urusan makan-memakan, hati Goku langsung luluh ya guys. Mirip banget sama Mimin. Di istana Paragus, tepatnya di ruang perjamuan, Goku kembali mengingat tentang Super Saiyan legendaris. Dan ternyata pancaran ki yang dimiliki Paragus tidak sama seperti ki yang ia ikuti selama ini. Walhasil, Goku menyimpulkan bahwa Paragus bukanlah Super Saiyan legendaris yang ia cari. Beberapa saat kemudian, datanglah Vegeta dan Broly dari perburuannya terhadap Super Saiyan legendaris. Rupanya mereka pulang dengan tangan kosong. Ya, Super Saiyan yang dimaksud tidak muncul di planet Totokama. Vegeta pun geram karena tidak mendapatkan apa-apa. Setelah Goku sudah selesai makan malam, dia sedang bersantai di dekat jendela istana. Lalu ia pun menyapa Vegeta yang baru saja tiba. Tak berhenti sampai di situ, Goku juga mengejeknya karena belum menemukan Super Saiyan legendaris. Vegeta pun menjawab bahwa jika Saiyan tersebut ditemukan, maka akan dia habisi seketika itu juga. Ia pun juga menambahi agar Goku tidak ikut campur dalam masalah ini. Setelah Vegeta berlalu, Broly yang berjalan di belakangnya tiba-tiba berhenti setelah melihat Goku, yang mana ia tampak resah dengan keberadaan Goku. Keduanya pun sama-sama mengeluarkan ki-nya masing-masing. Beruntung sebelum mereka bersih tegang, Paragus mengaktifkan gelang pengendali di tangannya yang terhubung dengan ikat kepala yang dipakai Broly. Hal itu pun perlahan sukses membuat Broly tunduk dan menurunkan emosinya. Meski demikian, Paragus merasa bahwa respon dari ikat kepala tersebut sedikit melemah, sehingga tidak langsung membuat Broly tenang ketika berhadapan dengan Goku sebelumnya. Oleh karena itu, Paragus pergi menemui ilmuwannya untuk memperbaiki gelang miliknya itu. Di sana dia mendapati bahwa ternyata gelangnya masih normal dan baik-baik saja. Hal tersebut membuat Paragus termenung dan kembali mengingat tentang masa lalu Broly. Ternyata, sejak kecil Broly memang sudah memiliki daya tempur yang besar dan sangat senang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Gelang tersebut merupakan pengendali agar Broly tetap tenang. Namun, pertemuannya dengan Goku membuat naluri Broly kembali dan efektivitas gelang tersebut mulai turun. Semua ini terjadi karena saat masih bayi, ternyata tangisan Goku membuat Broly terganggu dan merasa trauma hingga akhirnya dendam pada Goku. Singkat cerita, pada tengah malam, tanpa diduga Broly menyerang Goku. Beruntung sebelum keadaan semakin parah, Paragus datang dan menenangkan Broly kembali. Akan tetapi setelah kejadian itu, dari pancaran ki yang dikeluarkan oleh Broly, Goku meyakini bahwa Broly lah Super Saiyan legendaris yang selama ini dia cari.
Hal itu sekaligus menjawab bahwa Broly lah yang telah menghancurkan galaksi selatan. Keesokan harinya, Vegeta mulai hilang kesabarannya dan memutuskan untuk kembali ke bumi. Namun Paragus mengikutinya serta mencegahnya agar bersabar sampai esok hari. Namun tiba-tiba dari kejauhan, Goku memanggilnya dan mengatakan bahwa Super Saiyan legendaris itu sebenarnya adalah Broly. Mendengar hal itu, Paragus berusaha menyangkal apa yang diucapkan oleh Goku. Namun kemudian Trunks datang dan menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya. Setelah itu, Krillin dan Gohan juga menyusul dengan membawa para budak ke sana, yaitu Shamo dan kaumnya. Saat melihat Broly, Shamo mengenalinya sebagai orang yang telah menghancurkan planet mereka. Oleh karena itu, Vegeta akhirnya percaya bahwa Broly lah Super Saiyan legendaris yang selama ini membuat dia penasaran. Di sisi lain, dengan terpaksa Paragus akhirnya menceritakan kisah sebenarnya, bahwasannya ia sengaja memancing Vegeta dan petarung yang lain ke planet tersebut, apalagi dengan embel-embel sebagai planet Vegeta yang baru. Hal tersebut ia lakukan karena planet itu akan segera hancur oleh sebuah komet yang bernama Komet Gomuri. Sehingga jika rencananya berjalan dengan mulus, ia akan meninggalkan Vegeta dan kawan-kawan di planet tersebut tepat sesaat sebelum komet tersebut menabrak. Dan dengan kejadian itu, dia tidak perlu repot-repot mengalahkan para petarung kuat yang ada, sehingga dengan mudah ia bisa menguasai galaksi utara, khususnya planet bumi. Sementara itu, Broly yang kembali melihat Goku di hadapannya mulai tak terkendalikan dan berusaha menyerang Goku. Vegeta yang menyadari hal itu mencoba menyerang Broly, namun tidak berhasil. Bahkan Broly berhasil meningkatkan kekuatannya sampai membuat ikat kepalanya hancur. Dan dengan itu sudah dipastikan tidak akan ada lagi yang bisa mengendalikan Broly, termasuk juga Paragus yang merupakan ayahnya sendiri. Sementara itu, Vegeta yang biasa kita lihat dengan egonya yang tinggi dan pantang menyerah, setelah menyaksikan perubahan kekuatan yang sangat besar dari Broly, ia malah ketakutan dan kehilangan hasrat untuk bertarung melawannya. Sedangkan para petarung lain seperti Goku, Gohan, dan Trunks sedang berusaha menghindar dari kebrutalan Broly. Selama pertempuran tersebut, Paragus terus menyerang mental Vegeta atas kenaifannya. Pada saat itu, ia juga mengungkapkan kisah yang sebenarnya bahwa bertahun-tahun yang lalu di planet Vegeta, Broly dilahirkan dengan power level 10.000, di mana Raja Vegeta yang mengetahui hal ini takut Broly akan menjadi ancaman baginya. Oleh karena itu, dia memerintahkan pengeksekusian Broly. Mengetahui Broly akan dieksekusi, Paragus memohon kepada Raja Vegeta untuk mengampuni nyawa anaknya itu. Akan tetapi, beliau menolak. Perut Broly kemudian ditusuk dan dibuang beserta dengan Paragus yang juga telah dilumpuhkan. Akan tetapi masih di hari yang sama, seakan-akan langsung mendapat karma atas kekejamannya, Frieza datang dan menghancurkan planet Vegeta beserta isinya. Namun tepat sebelum ledakan terjadi, Broly menciptakan sebuah bola energi yang kemudian membawanya beserta Paragus pergi dari planet Vegeta beberapa detik sebelum ledakan. Sejak saat itu, tujuan Paragus adalah membalas dendam kepada Raja Vegeta lewat anaknya. Ditambah lagi, dia berencana menguasai bumi sebagai planet pusat untuk menaklukkan seluruh galaksi. Kembali ke pertarungan. Walaupun hanya sendirian, Broly dengan mudahnya mengalahkan Goku, Gohan, dan Trunks. Bahkan ledakan kekuatannya yang begitu besar membuat area di sekitar Broly menjadi hancur lebur. Sementara itu nasib Z-Fighter kita yaitu Goku, Gohan, dan Trunks sudah tidak bisa diharapkan lagi. Beruntung saat Broly akan menghabisi Gohan dengan serangannya, Piccolo datang dan menyelamatkan Gohan dari kematian. Kabar baiknya lagi, Piccolo datang tidak dengan tangan kosong, akan tetapi dia membawa kacang ajaib bersamanya. Walhasil dengan bantuan kacang ajaib dari Piccolo, kekuatan Z-Fighter kembali pulih sehingga pertarungan bisa kembali dilanjutkan.
Dengan kekuatan yang sudah kembali 100% serta dengan adanya tambahan satu petarung yaitu Piccolo, ternyata masih belum bisa membalikkan keadaan karena Broly masih terlalu kuat untuk mereka. Sehingga pada akhirnya Piccolo memaksa Vegeta untuk bertarung membantu mereka. Yang mana walaupun pada awalnya dia menolak karena masih takut, tapi lambat laun kegigihan Goku membuat egonya kembali naik dan akhirnya turut andil dalam pertarungan itu. Namun meski begitu, ia terbukti juga bukan tandingan Broly. Di sisi lain, komet Gomuri semakin dekat menuju ke arah mereka. Sadar akan hal itu, Paragus berusaha lari dari planet itu sendirian. Namun naas baginya, Broly menangkap dan membunuhnya tepat setelah ia masuk ke dalam kapsul luar angkasa miliknya. Sementara itu, Goku bangkit kembali untuk melawan Broly sendirian. Akan tetapi, ia sadar butuh lebih banyak energi untuk menghabisi Broly. Sehingga Goku meminta yang lain untuk memberikan energi yang tersisa pada dirinya. Semuanya pun menyanggupi permintaan Goku tersebut, kecuali Vegeta yang masih enggan memberikan energinya kepada Goku. Walhasil, energi yang Goku terima belum cukup untuk menghabisi Broly. Namun pada akhirnya setelah melewati proses yang cukup lama dengan menimbang maslahat dan mafsadat yang akan ditimbulkan jika ia enggan memberikan energinya pada Goku, Vegeta akhirnya mau memberikan sisa energinya pada Goku. Dan syukurlah hal tersebut berhasil membuat Goku mengalahkan Broly, yaitu dengan cara memukulnya tepat di perut yang pernah ditusuk oleh Raja Vegeta. Dan seketika itu juga ia meledak dan mati. Namun jangan senang dulu, karena masih tersisa satu ancaman dari komet Gomuri yang segera akan menimpa mereka. Beruntung dengan Hiraishin no Jutsu milik Goku, ia berhasil membawa semua orang ke kapal luar angkasa milik Piccolo. Dan lagi-lagi Goku akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa banyak orang. Namun meski demikian, ia sendirian belum aman dari amukan sang istri. Ya, benar saja, di akhir cerita Goku dan Gohan melakukan teleportasi dan sampai di rumah, di mana mereka harus menghadapi Cici yang marah karena Goku yang pergi meninggalkan dirinya. Dan hal tersebut membuat Gohan gagal masuk sekolah yang Cici inginkan. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa kritik dan sarannya untuk video-video kita. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.